Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar kalian senantiasa dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan bisa mengikuti pengajian Ruqyah Hati pada kesempatan ini. Nah, kita buat satu sesi di mana kita melatih pikiran kita melatih minda kita melatih hati kita, kalbu kita, supaya bisa kuat, supaya bisa sehat, supaya bisa menjadi tangguh. Ya. Nah, latihan itu sendiri kalau di pengajian Ruqyah Hati ada 5. Jadi ada 5 latihan atau ada 5 teknik di mana kita bisa gunakan 5 teknik itu untuk memperkuat pikiran kita, memperkuat hati kita, memperkuat jiwa kita sehingga dia bisa menjadi sehat, dia bisa menjadi bugar, menjadi fit. Kalau dalam kita pinjam istilah dalam medis ya. Nah, 5 latihan itu yang pertama adalah lillahi. Nah, lillahi ini artinya karena Allah dan untuk Allah. Atau dalam terminologi kajian keislaman itu biasanya disebut sebagai ikhlas. Ikhlas itu konteksnya ada pada niat, ada pada motif, ada pada dorongan melakukan sesuatu. Jadi untuk melatih pikiran kita supaya kuat dan sehat, untuk melatih hati kita, kalbu kita supaya sehat dan kuat, latihan pertamanya adalah kita mempraktekkan apa yang disebut dengan ikhlas, yang kata kuncinya adalah lillahi atau lillahi ta'ala. Di sini kita melakukan sesuatu karena dorongan Allah Subhanahu wa taala, karena perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita melakukan itu tujuannya yang ingin kita ambil, yang ingin kita dapatkan, tujuan akhirnya ending resultnya adalah Allah Subhanahu wa taala atau ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah menu latihan pertama, lillahi. Nah, menu latihan kedua adalah billahi, billahi dengan Allah. Nah, billahi ini dalam kajian keislaman itu disebut dengan tawakal, yang kalimatnya di dalam teks Al-Quran maupun hadis adalah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Atau kalau kita mau agak lebih panjang, hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini adalah menu latihan yang kedua. Jadi yang pertama tadi adalah ikhlas, yang kedua adalah tawakal, yang kita menggunakan resources atau sumber dayanya Allah untuk melakukan suatu kegiatan. Jadi yang pertama tadi itu adalah motifnya atau niatnya lillahi, yang kedua adalah ketika kita bekerja, ketika kita berbuat, ketika kita berusaha, kita menggunakan Allah atau billahi. Ya, billahi. Tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahi. Illa billah. Nah, yang ketiga adalah apa yang biasa kita dengar dalam konteks kalimat raditu billahi robban. Raditu billahi robba. Itu maknanya adalah bahwa saya senang, saya rela, saya terima Allah sebagai pengatur saya. Allah sebagai penentu apapun yang terjadi dalam hidup saya. Raditu billahi rabban. Sehingga ketika tadi motif kita melakukan sesuatu adalah Allah, kemudian ketika kita melakukan hal tersebut, kita melakukannya dengan Allah atau bersama dengan Allah billahi, maka setelah perbuatan itu selesai, setelah kegiatan itu selesai, ketika dalam keadaan menunggu hasilnya menunggu, kita tunggu itu hasil, kita memasang ridha, kita memasang rasa senang, rasa rela,
apapun yang menjadi keputusan Allah itu akan saya terima. Nah, ini latihan ketiga dari upaya kita untuk menguatkan pikiran kita, menguatkan hati kita, membuat pikiran dan hati kita menjadi kuat, sehat, dan tangguh. Nah, latihan yang keempat adalah apa yang biasa kita dengarkan, terutama kalau kena musibah, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah menu keempat latihan supaya pikiran dan kalbu kita sehat, kuat, dan tangguh. Maksudnya, ketika hasil yang kita terima itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya, tidak sesuai dengan keinginan duniawi kita, maka kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muncul sabar. Jadi menu keempat dari latihan pikiran, latihan hati kita supaya sehat, kuat, itu adalah sabar. Jadi yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah tawakal, yang ketiga adalah ridha, dan yang keempat adalah sabar. Nah, yang kelima, menu latihannya yang kelima adalah syukur. Maksudnya, ketika kita sudah mengembalikan itu kepada Allah, kita senang dengan hasilnya, kita kembalikan kepada Allah, kemudian kita ucapkan bahwa apa yang saya dapat ini, kalau dia hasilnya baik sesuai dengan keinginan duniawi saya, maka yang saya dapat ini merupakan hasil dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena hasil usaha saya. Karena tadi ketika saya berusaha, usaha saya itu melibatkan Allah di dalamnya. Ikut terlibat Allah, billahi, bersama dengan Allah. Saya menggunakan sumber dayanya Allah untuk berusaha, untuk bergerak, untuk beraktivitas. Karena itu, ketika ada hasil yang saya dapat dan hasil itu sesuai dengan keinginan duniawi saya, maka hasil ini saya kembalikan kepada Allah karena miliknya ini, hasil ini. Nah, sehingga pikiran kita menjadi sehat, pikiran kita menjadi kuat, dan kita tidak menonjolkan, kita tidak mendahulukan ego kita, keakuan kita. Yang ada hanyalah Allah, Allah, Allah. Yang kita lihat di balik segala sesuatu itu adalah Allah. Yang kita rasa di setiap momen detik kehidupan kita itu adalah bahwa Allah ada, Allah terlibat, Allah bersama dengan kita, Allah yang menjadi pendorong kita untuk maju, Allah yang menjadi tujuan kita untuk kita sampai ke titik itu, ketika kita bergerak, ketika kita berlayar, ketika kita mengarungi kehidupan ini, kita dalam keadaan sadar bahwa senantiasa saya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, saya gunakan sumber dayanya Allah, dan ketika apapun yang saya terima, apapun yang saya rasakan di dalam hidup saya, kejadian apapun yang terjadi pada diri saya, itu sudah merupakan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah sesi video yang mengantar kita untuk latihan menguatkan pikiran, latihan menyehatkan pikiran kita supaya pikiran, minda, dan kalbu kita menjadi sehat dan kuat. Terima kasih. Mudah-mudahan Anda bisa terbantu dan terhibur dengan informasi ini. Ikuti terus pengajian Ruqyah Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.